Nama Assalamualaikum, selamat malam Pak Tri. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, malam Bu. Kabar saya baik, terima kasih. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik. Terima kasih. Baik, saya akan minta waktunya untuk kita bisa berbicara ya Pak Tri. Tidak lama-lama kok, sekitar 10 sampai 15 menit saja. Baiklah, saya siap Bu. Pak Tri, apa nih yang ingin Pak Tri bicarakan sekarang? Eh, saya sedih Bu melihat siswa sekarang malas sekali belajar, motivasi belajarnya rendah, jadi nilai-nilainya juga rendah Bu. Saya mengerti dengan kesedihan Pak Tri. Saya juga prihatin melihat kondisi siswa yang sulit sekali untuk belajar. Dari percakapan ini, sebenarnya apa sih tujuan Pak Tri? Tujuan saya adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang cara meningkatkan motivasi belajar siswa dan tentunya dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, Bu. Baik. Apakah ada tujuan lain yang ingin Bapak capai, Pak Tri? Hmm, sepertinya tidak ada, Bu. Baik, tidak ada ya, Pak. Baiklah, Ya, tadi kata Pak Tri, tujuan Bapak dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Bagaimana Pak Tri dapat mengidentifikasi? Bisakah Bapak menceritakannya? baik. Ya betul Bu, saya ingin meningkatkan motivasi belajar siswa yang kurang bersemangat belajar. Saya lihat mereka sering terlihat merasa bosan di kelas dan tidak aktif dalam diskusi dan tugas-tugas yang diberikan selalu terlambat. Ya. Kemudian juga memperoleh nilai yang rendah. Baik, dari identifikasi yang tadi Bapak ceritakan, seperti tidak aktif dalam diskusi, tugas-tugas yang diberikan selalu terlambat, nilai-nilainya yang rendah, menurut Bapak, apa saja faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa-siswa tersebut? Ya, menurut saya faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa-siswa tersebut adalah antara lain yang pertama tujuan kurikulum dan pengajaran tidak jelas. Yang kedua kurang atau tidak adanya motivasi dan dorongan dari orang tua dan guru. Yang ketiga, metode pembelajaran yang monoton sehingga siswa merasa bosan. Ya, Kemudian yang keempat, menurut saya adanya permasalahan pribadi atau sosial dari siswa. Yang kelima, eh, motivasi intrinsik rendah atau kesadaran dirinya rendah. Yang selanjutnya tidak adanya relevansi kurikulum dengan kebutuhan dan minat siswa. Yang terakhir, permasalahan ekonomi. Mungkin itu, Bu. baik. Hmm, Berdasarkan faktor-faktor yang tadi Bapak Tri sebutkan, identifikasi tadi, dari tujuan kurikulum dan pengajaran yang tidak jelas, kurangnya motivasi dan dorongan dari orang tua dan guru, metode pembelajaran yang monoton begitu-begitu aja sehingga anak bosan, adanya permasalahan lain, apa saja rencana yang akan Pak Tri lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa-siswa tersebut? Nah, baik, Bu.
ada beberapa rencana aksi yang bisa saya lakukan, yaitu dengan meningkatkan kompetensi saya dengan pengembangan atau pengembangan guru melalui komunitas belajar, bisa juga MGMP, bisa juga melalui eh, platform Merdeka Mengajar, bisa melalui seminar dan juga workshop. Di samping itu juga mendorong guru dan orang tua untuk berkolaborasi, memberikan motivasi dan dorongan Baik, belajar. Eh, yang selanjutnya bekerja sama atau kolaborasi dengan guru bimbing konseling dan juga wali kelas dalam permahasiswa. Mungkin yang terakhir, rencana yang saya lakukan pembelajaran yang berpihak pada murid berdasarkan kebutuhan murid, kemudian inovasi berdiferensiasi, dan pembelajaran ya, sosial emosional. baik. Cukup baik ya Pak Tri dengan rencana-rencananya tadi. Terus ada nggak sih rencana aksi lain yang ingin Pak Tri lakukan selain yang tadi Pak Tri sebutkan? Sepertinya tidak ada, Bu. Baik, oke. Sekarang kapan sih rencana aksi itu yang Bapak tadi sebutkan, kapan Bapak bisa lakukan? Eh, mungkin segera 1 sampai 2 minggu ini. Hal ini tentunya akan saya konsultasikan terlebih dahulu dengan kepala sekolah dan staf wakil kepala sekolah. Baik. Tuh. Dari rencana tadi, siapa saja yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi? Eh, saya akan bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut. Saya akan bekerja sama atau berkolaborasi dengan tim guru dan juga orang tua siswa, Bu. Baik. Ada hal lain nggak yang ingin Bapak tambahkan? Sepertinya tidak ada juga, Bu. Tidak ada ya, berarti sudah matang Baik, semua ya Pak ya, rencana yang akan baik, Bapak lakukan ke depan. insya Allah. Ya, baiklah. Sampai di sini dulu percakapan coaching kita ya Pak. Apa sih yang Bapak dapatkan dari pertemuan ini? Eh, dalam pertemuan ini tentunya saya mendapatkan banyak hal. Salah satunya rencana aksi nyata yang akan saya implementasikan kepada siswa. Saya untuk mewujudkannya, siswa memiliki eh, motivasi belajar tinggi sehingga dapat meningkatkan potensinya. Baik, kalau seperti itu. Terus bagaimana sih perasaan Pak Tri setelah kita melakukan percakapan coaching ini? Baik, Alhamdulillah saya merasa senang. Saya juga merasa lebih termotivasi untuk melakukan rencana aksi yang telah saya rumuskan, Bu. Baik, Alhamdulillah ya Pak. Saya juga ikut senang mendengarnya. Semoga rencana aksi Pak Tri berhasil dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga siswa-siswa lebih semangat lagi dalam belajar. Saya tunggu kabar baiknya ya Pak. Nanti kita bicarakan kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Tri. Sama-sama, Ibu, atas waktu yang diberikan kepada saya untuk membuka percakapan ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.